Dia memilih disalib, Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan telah mati di kayu salib dan Dia rela menebus dosa-dosa kita. Hari ini Dia bangkit, sebab yang kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dosa-dosa kita telah ditebus oleh-Nya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan pujian karya terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, ku memuji-Mu Tuhan. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit dan berdiri. Kita pujikan pujian yang disatu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku memujimu Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami undang Pak Yo untuk memimpin kita dalam doa. Kami mengakui karya-Mu luar biasa bagi kami. Engkau menyapa kami, Engkau mengasihi kami, Engkau berkorban bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami yakin kami memperingati kebangkitan-Mu yang sudah mengatasi semua. Dan kami yakin kami pun akan bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh Tuhan ibadah kami, penyapaan Tuhan dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya pada Tuhan katakan Amin. Haleluya. Terima kasih. Boleh kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang telah bangkit hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang hari ini bersuka cita, boleh katakan amin. amin. Kurang semangat. Yang bersuka cita boleh katakan amin. 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 Sudah sepatutnya kita bersuka cita karena hari ini Dia hidup. Hari ini kubur telah kosong dan Dia hidup. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. Kita katakan sebab Dia hidup. Ada hari ini. Haleluya, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena kita tahu, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita pujikan. Sebab hari ini Dia hidup, Dia bangkit menunjukkan kemuliaan-Nya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Silahkan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menghayati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan hari ini dia bangkit untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Sama-sama kita pujikan, sungguh indah Tuhan. Yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan, ketika kami memaknai kematian dan kebangkitan-Mu ini Tuhan, ajar kami bukan hanya mengerti dengan pikiran, tapi kami mengalami dengan kehidupan kami, menyelami dengan kehidupan kami. Bagaimana Yesus yang dengan rela memberikan dirinya sebagai satu-satunya anak Allah yang tunggal, supaya kami, orang yang berdosa ini juga diangkat anak oleh Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalau Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dengan cara yang sama, maka Allah juga akan membangkitkan kami pada akhir zaman nanti Tuhan. Kami sebagai orang-orang pilihan-Mu terlalu percaya bahwa Tuhan pasti menepati setiap janji-janji-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, supaya apa yang kami dengar benar-benar mengubah kehidupan kami dan menjadikan kami semakin hari semakin indah, semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita melalui pujian dan penyembahan. Nama-Mu yang dipermuliakan, Kau sendiri Tuhan, Allah yang layak untuk ditinggikan. Kami akan menikmati setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada tim pujian yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu secara pribadi dan dari gereja Surabaya City Blessing, Kemah Raja Wali yang saya gembalakan, saya mengucapkan selamat hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita ketika mendalami maksud Tuhan mati dan bangkit ini sebenarnya tidak boleh sama dengan dunia. Karena ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan dunia tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita pasti akan gagal mengerti rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang dunia itu hanya melihatnya ada Tuhan kok bisa mati, ada pemimpin agama kok bisa mati. Makanya kenapa mereka sama sekali tidak merayakan di kalender, nggak merayakan kebangkitan ya. Yang mereka rayakan kematian sama kenaikan. Dipikir mereka cuma mati kemudian naik ke surga 40 hari begitu. Itu cara dunia berpikir. Tapi saya berharap Bapak Ibu yang ada di tempat ini memiliki cara berpikir yang berbeda. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang luar biasa bagi orang percaya. Kalau tidak ada anugerah, maka sia-sia pengiringan kita pada Tuhan, sia-sia juga kita hidup. Karena setiap manusia jurusannya udah jelas. Kita itu begitu lahir kita dapat kutukan. Dan kutukannya itu pasti. Kutukannya apa? Mati. Nah kematiannya itu entah 3 hari kemudian, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, sampai 60 tahun, atau 50 tahun, gak ada yang tahu. Pokoknya semua orang dapat kutukan jelas, kematian. Oleh karena itulah orang dunia melihat kematian itu sebagai sebuah akhir dari kehidupan. Tetapi kita orang yang percaya enggak Pak. Kematian itu justru awal dari kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan itu dimulai dari kebangkitan tubuh kita nanti. Nanti pada akhir zaman ketika sangkakala berbunyi, setiap dari antara kita itu percaya bahwa kita adalah manusia kekal. Oleh karena itu Tuhan membangkitkan kita dan memberikan tubuh baru kepada hidup kita. Nah, prinsip itu yang harus kita miliki Bapak Ibu supaya kita bisa memaknai dengan benar
Bagaimana kita bisa melihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai karya yang luar biasa. Nah, hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat sedikit peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu peristiwa yang menarik di sini. Walaupun ayatnya hari ini cukup banyak, tetapi saya percaya ini nanti pasti akan memberkati Bapak Ibu secara luar biasa. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Biar tidak terlalu lama saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu, ini adalah satu fragmen peristiwa yang sering sekali kita dengar ya ceritanya, kisahnya. Pada saat Maria Magdalena pagi-pagi hari mau membuka kubur Yesus, memberi minyak, ternyata batunya sudah terguling, batunya sudah diangkat dari tempatnya. Nah, terus kemudian Maria Magdalena nggak berani masuk, kemudian dia berteriak meminta tolong kepada Simon Petrus dan kemudian kepada Yohanes. Mereka berlari datang ke kubur itu dan kemudian mereka mendapati hal yang sama dan lalu mereka percaya, maksudnya percaya seperti itu. Nah, tapi di bagian ayat yang kita baca tadi ada satu peristiwa menarik, yaitu dikatakan sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Begini Pak, ada satu tujuan Rasul Yohanes menulis bagian kitab ini, terutama ayat yang ke-9. Rasul Yohanes seolah-olah menyampaikan sebuah pesan bahwa murid-murid Tuhan Yesus sampai dengan Tuhan Yesus nanti naik ke surga, mereka nyaris tidak mengerti apa maksud Tuhan, maksud rencana Tuhan yang luar biasa terhadap keberadaan Yesus dalam kehidupan mereka. Atau kenapa mereka itu dipanggil menjadi mengikut Yesus, nggak tahu. Mereka cuma ikut karena mereka tahu bahwa Yesus nanti jadi Mesias. Mesias nanti itu akan jadi pemimpin Israel. Lah kalau nanti Yesus jadi pemimpin Israel, mereka ikut kecipratan gitu pikirnya. Pikir mereka gitu. Sederhana, cara berpikir sederhana kira-kira mereka seperti itu. Nanti kalau Yesus bisa menjadi raja atas Israel, itu menjadi pengganti Daud yang luar biasa. Minimal mereka kan jadi menteri, perdana menteri, ya orang-orang yang penting lah. Orang dulunya nelayan gak berarti apa-apa, tiba-tiba mereka bisa jadi kaya raya gitu ya. Seperti kaya rayanya Sandra Dewi. Sekarang ini anak-anak muda cita-citanya bukan jadi dokter, jadi Sandra Dewi, kawin ambek wong sugih. Ya, ternyata orangnya korupsi. Ketahuan sekarang paling susah hidupnya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, murid-murid pada saat itu memiliki cara pengiringan yang salah. Dan itu ditulis dengan jelas di sini. Ini ada bagian yang unik yang kita baca di bagian yang pertama tadi. Ini ceritanya Yohanes itu detail banget. Tulisannya jelas, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, udah jelas. Ketika hari masih gelap, diulang-ulang terus. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil. Nah, ada hal yang unik yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu jarang sekali menulis sesuatu dengan detail, kecuali bagian ini. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, gitu. Minggu pertama itu.
Apa yang sebenarnya ingin Rasul Yohanes nyatakan? Rasul Yohanes ingin menyatakan kepada seluruh dunia pada saat itu, dunia yang ada pada saat itu ya, bahwa kebangkitan itu real, kebangkitan itu ada, dan kebangkitan itu adalah sesuatu yang bukan angan-angannya orang. Nah, perhatikan Pak, mengapa Rasul Yohanes menulis gini? Karena pada saat itu pemimpin agama yang disebut sebagai orang Saduki itu pemimpin agama pada saat itu. Orang Farisi kepingin menjadi pemimpin agama tapi masih belum bisa masuk secara penuh. Dia cuman ya kepingin aja. Tapi orang Farisi itu memiliki pemahaman Alkitab yang kuat. Antara orang Farisi dan orang Saduki ada perbedaan cara pandang terhadap kebangkitan. Orang Saduki sama sekali tidak percaya ada kebangkitan tubuh. Sama sekali. Mereka percaya cuma orang mati ya, kalau orang jahat hilang. Kalau orang baik nanti kira-kira nanti rohnya sama Tuhan dibawa ke olam haba namanya. Olam haba itu semacam surga begitu ya. Di pandangannya orang Israel namanya olam haba. Masa yang kekal, kira-kira seperti itu. Pandangannya seperti itu. Orang Farisi masih membuka kemungkinan mungkin bisa dibangkitkan gitu katanya orang Farisi. Tapi mereka pun masih ragu. Nah, itu terlihat juga dari cara pandang murid-murid yang juga nyaris tidak percaya bahwa orang itu bisa bangkit. Enggak percaya. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu, yang luar biasa. Maria Magdalena, Simon Petrus, Yohanes itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. 3,5 tahun mereka itu mengiring Yesus, belajar dari Tuhan Yesus, tidur juga sama Yesus, makan sama Yesus, pokoknya setiap hari sama Yesus. Tentunya Yesus ngajari mereka yang benar kan. Yesus tidak mungkin Tuhan Yesus ngajari nggak ada kebangkitan, nggak mungkin. Tuhan Yesus ngajari bahwa dirinya adalah Mesias, nanti akan ada kebangkitan, pasti ngajari. Tapi mereka gak percaya. Mengapa? Karena yang mereka percaya, yang ada di pikiran mereka adalah pemahaman yang selama ini sudah berkembang luas di dunia mereka pada saat itu di Israel. Pokoknya gak ono kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tubuh di pikiran mereka. Nah, makanya kenapa ayat yang ke-9 menulis itu. Sebab selama itu mereka belum mengerti. Belum mengerti itu bukan belum membaca ya. Mungkin mereka juga mendengar firman Tuhan dari imam besar, dari imam-imam iya, dari orang Farisi, dari ahli Taurat iya mereka mendengar, bahkan Yesus pun mereka dengar. Tapi mereka tidak mengerti. Ini fatal Pak. Karena ketidakmengertian mereka itu tertulis jelas di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk pembelajaran buat gereja Tuhan seperti kita sekarang. Jangan pernah memiliki kesalahan yang sama dengan murid-murid Yesus. Fisiknya di gereja, orangnya di gereja, kita suka dengar firman Tuhan setiap hari. Tapi kita tidak mengerti isi kitab suci. Tidak mengerti kebenaran Tuhan. Akibatnya cara hidup kita tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya. Yang membedakan cuman kalau Bapak Ibu gawe kalung salib kaya aku ngene beda. Lumayan ono beda nih. Pakai giwang salib atau pakai tato ada tulisannya salib, gambarnya salib. Bedanya cuman itu. Yang lainnya sama, cara berpikir, cara memutuskan, cara marahnya, tidak bersyukurnya, bersungut-sungutnya, gegeran ambek sing wedok, gegeran ambek sing lanang, ngomeli anake, ngomeli putune. Sama, nyaris sama. Bahkan ukuran kesuksesannya juga sama. Kalau orang dunia sukses itu kalau kayak suaminya Sandra Dewi. Mau kawin aja ke Disneyland, Tokyo, ngundang Disneyland sampai mau ngundang ke sini. Sampai istrinya enggak pernah belanja itu diomongi kayak gini suaminya itu. Istri saya itu terlalu ngirit ya. Enggak pernah belanja. Padahal saya suruh dia belanja apapun yang dia suka. Oh, betapa indahnya punya suami kayak gitu ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang garuk-garuk. Itu kayak gitu tuh. Itu cara dunia menentukan kesuksesan itu dari seberapa banyak yang mereka miliki.
Kalau saudara sudah bertahun-tahun sik numpak sepeda motor sing di starter gak muni-muni, gak sukses. Orang silakan nih, Yesusnya di mana gitu. Makanya beberapa gereja ada yang mengajarkan kesuksesan yang salah, yang sama seperti dunia. Dan ini laris Bapak Ibu, dan saya harap gereja ini jangan. Karena ini mesti laris sesat. Kok iku mau bojone Sandra Dewi. Ternyata koruptor. 271 triliun. Saudara bisa bayangin, iku nek digawe tuku sego pecel. Sak Malang iso embuh sampai anak cucunya juga embuh. Banyak. Nah, oleh karena itulah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini jangan pernah dipandang dengan cara yang sama dengan murid-murid pemandang. Nah, ada yang unik di sini. Simon Petrus, saya mau sedikit bahas tentang Simon Petrus. Ini karena ini juga rada unik. Merupakan gambaran orang Kristen sekarang. Simon Petrus itu, atau Petrus itu, sewaktu Yesus itu sebelum disalib ya, mau disalib, mau ditangkap gitu. Tuhan Yesus sudah ngomong, Simon hati-hati loh, habis ini iblis menuntut untuk menampi kamu. Aku berdoa supaya kamu insaf. Dan setelah kamu insaf, kamu kasih tahu saudara-saudaramu yang lain ya. Saudara tahu, itu kan nasihat yang baik kan, nasihat yang bagus. Si Simon Petrus itu jawabnya itu ngene Pak Bu. Ya Bapak Ibu bisa dengarkan sendiri. Tuhan, kemanapun engkau, walaupun engkau nanti di penjara mati, aku mau berada di sana. Keren. Bahkan dia ngomong, kalau yang lain meninggalkan engkau, nih aku tidak. Ngomong. Kan sekarang banyak tuh orang Kristen yang model sombong kayak gitu. Alah, yang lain tidak mau ke gereja, aku nangun di gereja dewe. Belum, gorong sean, belum punya masalah. Begitu kena masalah, titik ayo ambek wong gereja. Buyar gak gereja-gerejaan. Iya, orang Kristen kayak gitu tuh. Kalau di gereja nggak dibaiki sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, itu gondok Pak. Budal, gereja gak cuma kene tok. Nanggone Malang iki ada ratusan gereja. Saya bisa datang ke sana. Ngono. Ini hati gembala, saya juga pernah dibegitukan gitu sama jemaat saya. Lah, padahal sebenarnya tidak ada satupun gembala yang ingin menganiaya dombanya. Enggak ada Pak. Kalaupun para gembala itu sedikit tegas dengan firman Tuhan, hanya karena ingin supaya Bapak Ibu setianya kepada Tuhan. Bukan kepada gereja, setianya kepada Tuhan gitu. Makanya ketika di gereja itu kita diajar untuk kita sungguh-sungguh melayani, bahkan diajar untuk memberi, untuk mempersembahkan apa yang kita miliki sebagai miliknya Tuhan kita kembalikan. Belajarnya taat, ojo curiga sih ambek Pak Gembala. Wis mulai ngomong perpuluhan. Berarti Pak Gembala wis gak duwe-duwe tanggal tuwek. Ngeri Pak. Jemaat sekarang itu kritis-kritis tapi gara-gara kritisnya itu nonton nang YouTube. Akhirnya semua gembala, bahkan gembala yang memiliki pandangan yang benar pun disalah-salah salahi Bapak Pendeta. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, mari kita belajar dari kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan ini hendaknya membuat kita juga jangan buru-buru menyombongkan diri. Meninggikan diri seperti Petrus. Ketika Petrus menjawab seperti itu tadi, Tuhan, aku mau ke tempat dimanapun engkau nanti ditahan. Ke tempat engkau mati pun aku mau ikut. Wih keren imannya kayaknya gini. Tapi Tuhan Yesus akhirnya ngomongnya gini pakai kata-kata ini. Di ayat Alkitab tulisannya jelas. Petrus gitu. Tuhan Yesus enggak nyebut nama Simon. Biasanya Tuhan Yesus nyebutnya dia dengan nama Simon. Saudara cari di Alkitab kalau ngomong Petrus enggak ngomong Petrus. Simon. Tapi kali ini dia ngomong Petrus. Petrus. Nanti akan ada masanya. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Menyangkal aku 3 kali. Wih responnya Petrus. Sekali-kali itu tidak akan terjadi Tuhan. Ya sombongi. Saya tetap sombong koyok ngono iku. Modele wong Kristen saiki persis koyok ngono. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal Tuhan. Bapak Ibu kenapa Tuhan panggil dia dengan nama Petrus?
ada maksud Tuhan. Kenapa dia tidak panggil si Petrus ini dengan nama Simon, nama aslinya. Tuhan memanggil dengan nama yang Tuhan berikan sendiri kepada Simon. Kepada Simon Petrus ini. Petrus itu artinya adalah batu karang yang teguh. Petrus, Petra, artinya adalah batu karang yang teguh. Kalau nanti saudara punya anak kasih nama Petra bagus juga. Batu karang yang teguh. Tuhan yang memberi nama. Seolah-olah Tuhan ngomong gini, Petrus, Simon, bukankah kalaupun kamu sekarang ini mampu, punya kekuatan, itu dari aku. Nama itu dari aku. Bukan karena kamu punya kekuatan sendiri, Tuhan udah mengingatkan kayak gitu tuh. Dan benar apa yang terjadi Bapak Ibu. Kita tahu pada akhirnya si Simon Petrus ini ya, yang oleh Tuhan diingatkan bahwa kekuatanmu, apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya sekarang semuanya berasal dari Tuhan. Bukan karena kamu hebat. Itu benar-benar terjadi. Coba si Petrus itu mengandalkan Tuhan, tidak akan mungkin dia memiliki kesombongan iman yang kayak gitu. Saudara tahu gara-gara jatuhnya Petrus, gara-gara siapa yang ngingetin ketika dia menyangkal Tuhan? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Hamba perempuan. Hamba perempuan itu bukan orang yang diperhitungkan. Ya, itu ART lah kira-kira kayak gitu ya. Pembantu di zaman waktu itu bukan orang yang kaya. Kamu kan pengikutnya orang itu gitu. Apa jawab Petrus? Bukan. Tutup. Orang lain mengingatkan lagi, oh iya kamu pengikutnya orang itu karena kamu orang Galilea. Dari mana tahu Bapak Ibu orang Galilea? Orang Galilea dan orang Yerusalem itu kelihatan banget. Sama seperti Bapak Ibu melihat orang Jawa sama orang Madura. Suruh diem gitu aja, Bapak Ibu langsung tahu. Dari dandanannya kan tahu, Madura ini mesti ya. Karena abang dicampur ijo. Itu. Atau mungkin nanti begitu ngomong, logatnya tahu pasti. Nah logatnya Petrus itu logat Galilea. Jadi ketahuan banget bahwa dia itu orang Galilea. Kamu pasti pengikut orang itu. Dia menyangkal dan benar. Begitu 3 kali menyangkal, kuku gitu. Dia nangis, Petrus baru dia ingat apa kata Tuhan. Kenapa dia nangis? Kesombongan dia yang dikatakan di depan banyak orang. Dan murid-murid Tuhan Yesus dan juga kepada Tuhan Yesus sendiri. Ternyata tidak ada artinya. Jangan mengira kita kuat kalau kita dengan kekuatan sendiri berusaha untuk kuat. Jangan Pak. Kalaupun Bapak Ibu sekarang ini sampai masih bisa bernafas. Itu karena Tuhan yang luar biasa. Saya bisa ngomong kayak gini soalnya sebulan yang lalu aku kena stroke. Kayak kena stroke Pak. Umur si 6. Jari ini muridku, katanya murid saya ya. Si ganteng, jari ini Pak Guru si ganteng. Moro-moro. Jari saya tertutup, kaki saya tertutup, lambeku medot. Pegang gelas itu jatuh kelontang. Padahal saya ini terbiasa olahraga Pak. Saya olahraganya 2 jam sekali olahraga. Lari loh Pak. Kalau enggak lari ya jalan cepat. Pokoknya kepingin olahraga gitu, pokoknya kepingin sehat. Tapi segala sesuatu yang saya susun. Pada akhirnya harus berhenti. Gara-gara otak saya sebelah kiri dibuntu titik mbak Tuhan. Tik diizinkan tik. Wis gak iso opo-opo sebulan yang lalu. Saya terkapar di rumah sakit 5 dino. Ndas gak oleh diangkat mek tolah-toleh. Jemaat saya nangis kabeh. Soalnya 3 tahun yang lalu senior pastornya meninggal kan. Senior pastor kami kan meninggal. Terus mereka ngomong gini. Lagi 3 tahun wingi kelangan pastor. Mosok saiki kelangan gembala pastor maneh. Gitu. Banyak jemaat yang datang ke tempat saya. Harusnya logikanya saya mikir gini, aku wis olahraga sudah jaga makanan loh Pak. Saya udah enggak pernah lagi minum manis-manis belas. Tapi masih suka makan babi, tapi katanya babi itu lebih sehat gitu ya. Kayaknya katanya sih. Tapi saya ya mangan ngono iku. Ya enggak tahu apakah dari makanan yang saya makan yang ngawur itu atau enggak. Pokoknya yang paling penting Tuhan izinkan saya ngalami kayak gitu. Dari orang yang tidak pernah merasa bahwa saya akan sakit seperti itu. Harusnya saya ini ngomong, Tuhan aku lak wis melayani, aku kan sudah melayani Engkau. Aku sudah memberi hidupku kepadamu.
Waktu saya, bahkan keluarga saya itu, istri saya bisa saya tinggal kalau saya pelayanan Bapak Ibu. Pulang malam itu bisa saya tinggal. Sudah kayak gitu, kok ternyata kena stroke sih Tuhan, kok gak asik ya melok Tuhan itu. Tambah semakin setia, loh kok tambah semakin banyak sakit, banyak semakin punya masalah. Itu kalau saya menggunakan cara berpikir dunia, cara berpikir orang yang tadi itu yang sama seperti Petrus dan Maria Magdalena. Yang belum mengerti kebenaran secara sungguh-sungguh. Nah pada akhirnya Tuhan ngajari saya Pak. Kenapa saya sakit? Kalau dulu saya mikirnya kayak gitu. Begitu waktu 2 hari saya di rumah sakit, ya saya ada serangan sekali-sekali, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sudah nggak ada serangan. Itu puji Tuhan, udah lumayan lebih baik. 5 hari saya keluar, seminggu kemudian saya ke gereja, hari berikutnya saya sudah pelayanan di mana-mana. Gini Bapak Ibu, Tuhan hanya mengingatkan kepada saya, betapa lemahnya kita ini manusia. Betapa lemahnya kita ini orang yang ada bungkusnya daging ini lemah banget. Nah oleh karena itulah Tuhan hendak menaikkan harkat martabat kita semuanya. Bukan sebagai manusia yang hina ini. Tuhan hendak menaikkan harkat martabat kita menjadi anak Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, cara berpikir kita pun tidak boleh sama dengan cara berpikir dunia ketika menghadapi daging kita ini. Orang dunia akan berusaha mati-matian mempertahankan dagingnya ini Pak. Gimana caranya supaya kalau muda bisa dihormati orang, bisa kaya raya. Apalagi sekarang ini, zaman TikTok. Maka kulit yang keriput iso kenceng maneh. Obate akeh iku nang ngene TikTok. Kulit yang hitam bisa jadi putih. Itu banyak. Berusaha untuk dandani ini loh Pak. Sehingga orang-orang yang merasa tidak beruntung karena tidak ayu, nggak ganteng, nggak bisa ini, nggak bisa menarik. Akhirnya banyak kan mereka minder. Padahal sebenarnya Pak, kalau Bapak Ibu ini tahu betapa berharganya Bapak Ibu sebagai umat pilihan. Harusnya kita nggak boleh minder. Kita ini umat-umat yang luar biasa. Ketebusan Tuhan. Anaknya sendiri. Bahkan dikatakan oleh Alkitab nanti kita baca ya. Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Bagaimanapun bentuk kita di dunia ini gak penting. Berapa tinggi kita. Bagaimana bentuk kulit kita, rambut kita. Kita itu kaya atau tidak. Gak penting. Karena intinya apa yang kita miliki di dunia ini nanti pasti akan kita tinggal. Gak mungkin tidak. Dan Tuhan sedang menyiapkan manusia baru buat Bapak Ibu. Yaitu orang-orang yang nanti akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang pada saat sebelum mati dia dihina begitu rupa. Orang menganggap itu sebagai sebuah kemenangan. Kalau sudah menghina Yesus. Saya masih ingat ceritanya di Passion of the Christ itu. Tentaranya itu sambil mukuli Yesus sambil ketawa-ketawa. Kemarin di gereja saya juga ada gitu tuh. Jadi waktu kematian Yesus, anak-anak muda, anak-anak youth sama beberapa bapak-bapak muda itu bikin fragmen, bikin drama. Isinya menganiaya Yesus ya, kasihan yang jadi Tuhan Yesus dibentak-bentak. Woi, gitu. Saya kemarin nonton ada video TikTok itu ada orang yang jadi Yesus bawa salib gini karena dipukuli kelaran, bales akhirnya. Oh ini disadui. Karena kelaran beneran akhirnya. Gitu. Itu sampai kayak gitu tuh. Loh, ternyata sakit semua. Tapi Yesus gak balas. Padahal fisiknya dihancurkan. Dan 3 hari setelah itu. Minimal ada 500 orang yang pada akhirnya menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya kita gak mungkin karena kita hidup di era modern sekarang. Tapi Alkitab menulis. Semua murid-murid Tuhan Yesus melihat. Bahkan ketika peristiwa dikubur itu ya, peristiwa dikubur itu, sebenarnya peristiwa ini diawali dengan prajurit-prajurit yang ketakutan karena gara-gara mayatnya Yesus tiba-tiba hilang. Kok bisa? Ya karena ada waktu itu tiba-tiba ada malaikat yang datang ke mereka dan mereka ketakutan lari. Dan ini makanya si Maria Magdalena juga akhirnya melihat itu.
Jadi itu diawali dengan prajurit-prajurit Romawi yang melihat lulu ada malaikat. Dan benar, mayatnya Yesus hilang. Dan kejadian itu semuanya kebaca semuanya di dokumen-dokumen kuno. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang real. Nah masalahnya adalah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Banyak orang Kristen hanya melihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan cara yang dangkal. Kalau pas hari Jumat Agung itu ya, orang pada sedih semua. Gereja saya juga gitu, pakai baju hitam-hitam, saya juga pakai baju hitam-hitam. Masa berduka, Jumat berduka. Lagu-lagunya nggak boleh ada yang praise, lagunya worship semua. Ya kan, karena kita berduka soalnya Tuhan Yesus mati gitu kan. Nanti hari Minggu kita sukacita, haleluya, sorak-sorai semuanya kan gitu ininya. Itu kalau pandangan Kristen yang anak-anak. Tapi Bapak Ibu di tempat ini, jemaat GBTEK ini bukan jemaat anak-anak. Bapak Ibu sudah diajar kebenaran secara luar biasa. Nah hari ini kita akan memandang bagaimana cara kita memandang yang benar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dulu. Ayat yang ke-11 dulu. Supaya kita sebagai orang percaya bisa memahami betapa dalam, lebar, panjangnya kasih Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kekristenan itu jangan hanya berhenti di kanak-kanak. Lebih hari, lebih banyak kita harus semakin bertumbuh. Terus bertumbuh. Nah ini yang pertumbuhannya yang lebih daripada beberapa saat-saat yang lalu yang kita pahami. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kira-kira gini ceritanya Bapak Ibu. Kalau Yesus itu dulu dibangkitkan oleh roh Allah, ya, mengapa Allah sampai membangkitkan Yesus? Karena Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Masih ingat ketika di Taman Getsemani dia berteriak. Di Taman Getsemani, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Pengennya Tuhan Yesus gak pakai acara salib-saliban. Tapi ada penutup doa yang luar biasa. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Artinya Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Akhirnya dia oke. Dia mau ngikut kehendak Bapa. Itu ketaatannya yang luar biasa. Karena ketaatannya itu maka 3 hari setelah itu Tuhan bangkitkan dia. Taat banget nih Tuhan Yesus. Selesai. Sudah selesai. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama di dunia ini mengerjakan kehendak Bapa. Selesai. Tuntas semuanya. Maka dia membangkitkan. Nah karena Allah membangkitkan Yesus, maka dia juga akan membangkitkan umat-umatnya Yesus, yaitu Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan hanya memandang kebangkitan itu sebagai sebuah euforia, oh hebat Yesus hebat, enggak. Nanti akan ada masanya Bapak Ibu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Katakan amin dulu. Amin. Karena Bapak Ibu pasti adalah orang-orang pilihan. Kalau Bapak Ibu duduk di tempat ini, tidak ada satupun orang di sini yang bukan orang pilihan ya. Bapak Ibu orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk dibangkitkan. Hanya kebangkitan itu Bapak Ibu mengandung sebuah konsekuensi. Konsekuensinya nanti Bapak Ibu bisa baca lanjutannya, saya langsung aja karena waktu gak cukup. Ayat yang ke-17, itu konsekuensinya. Nah, dan jika kita adalah anak, ya karena kita ini disebut anak Allah, sama seperti Yesus yang merupakan anak sulung Allah atau anak Allah, kita pun diangkat ya. Maka kita juga adalah apa Bapak Ibu? Ahli waris. Bapak Ibu itu dipilih bukan hanya sebagai orang beragama Kristen. Ikut Yesus itu cuman pokoknya yang penting nang gereja tepuk tangan haleluya glory. Mulai mangan maneh minggu meneh besok nang ngene gereja. Nek mati masuk surga. Enggak sesederhana itu Pak. Bahwa Bapak Ibu itu dipilih untuk menjadi orang Kristen, Tuhan
hendak menjadikan sampean semua itu ahli waris. Oleh karena itulah miliki kehidupan sebagai seorang ahli waris. Miliki kehidupan sebagai seorang yang benar-benar layak disebut sebagai anak Allah. Caranya gimana? Ya kita mulai mengatur karakter kita bagaimana caranya supaya kita semakin seperti apa yang Tuhan inginkan. Gitu. Mujizat itu sebenarnya bukan hanya orang sakit disembuhkan, orang nggak punya uang diberkati. Itu mujizat yang sederhana Pak Bu. Bapak Ibu tahu nggak? Itu gampang sekali Tuhan melakukan buat Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa adalah menjadikan kita yang berdosa ini kemudian hidup benar semakin serupa dengan Kristus semakin hari. Itu mujizat. Karena tidak mudah mengubah karakter seseorang. Nggak mudah Pak. Oleh karena itulah mulainya harus dari kita. Kita harus tahu dulu bahwa ternyata kebangkitan Tuhan Yesus itu hendak mengubah diri kita. Jangan berhenti kepada yang penting Kristen, yang penting pakai kalung salib, yang penting pakai tato salib dan yang lain-lain. Jangan. Mulai berubah. Berubahnya harus seperti apa? Standarnya seperti Tuhan Yesus. Karena kita nanti sama seperti Yesus yang dibangkitkan, kita nanti juga dibangkitkan. Gitu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kekristenan kita tidak boleh biasa-biasa saja. Dikatakan di sini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris itu siapa? Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji apa itu? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janjinya di situ. Jadi janjinya itu bukan cuman kita yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, itu mulai ngarang lagunya. Yang susah dihiburkan, yang jomblo dikawinkan. Gitu, bukan cuman itu, terlalu sederhana. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, sederhana, kerja. Kalau Bapak Ibu mau sehat, sederhana, jaga makanan. Wis ngerti diabetes, ombenane Sprite, Fanta, Coca-Cola, glogok-glogok nek nang ngene Indomaret sing digoleki ngono-ngono iku. Seger sih, tapi sebentar lagi diabetes. Wis ngerti hipertensi, tekanan darah tinggi, tensi 100/100. Mangane babi, bebek, babat, pokoknya sing bebe iku. Itu namanya kita mencobai Tuhan, Pak. Sudah mengerti, sudah tahu kalau kita ini sebenarnya oleh Tuhan diajar untuk mengampuni. Tapi wongi gampang protesan, komplain dan lain-lain bersungut-sungut. Akhirnya Ibu Gembala dijak geger. Akhirnya ending-endingnya pindah gereja. Aduh, Pak, ketika kita itu menghadapi sebuah masalah, persoalan yang tidak mengenakkan hati kita, saya mau kasih tahu. Jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah, percuma. Bapak Ibu mau pindah ke gereja yang lain akan ketemu masalah serupa. Karena masalahnya bukan di orang lain, masalahnya di Anda sendiri. Sama seperti saya tadi. Harusnya saya itu, aku wingi ku mangan apa kok kena stroke ya? Babi nih be, enggak kok gak mangan babi, sate. Gara-gara sate kambing mangan 5 ngiji. Ternyata sampai kayak ngono, enggak sih sop, soto. Bakso, akhirnya banyak yang saya salahkan. Akhirnya semua tukang kuliner sak Surabaya itu bisa salah. Karena saya suka nyoba-nyoba kuliner gitu itu. Harusnya kan saya langsung aja. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saya? Oh ternyata Tuhan ingin saya mulai hati-hati dengan makanan. Mulai gak sembarangan dengan makanan. Dulu Pak, saya pagi itu bisa bakso. Siang, bakso mana? Malam, tetelan, bodoh aja bakso. Itu dulu. Sekarang saya mulai hati-hati. Nah belajarnya kayak gitu tuh. Artinya semua peristiwa itu bisa saja terjadi dalam hidup Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan ini bukan? Jangan cari siapa yang benar siapa yang salah. Carilah apa didikan Tuhan yang saya ambil dari sini. Itu.
Supaya ketika kita meresponi hal itu dengan benar, Bapak Ibu semakin lama menjadi pribadi yang layak untuk menjadi ahli waris. Sampean ini bukan main-main loh. Bapak Ibu ini ahli waris. Artinya nanti berhak menerima sama seperti Yesus. Walaupun nanti di surga Yesus rajanya. Kita adalah wakilnya. Tapi bukan berarti kita sama seperti Yesus, podo-podo rajanya enggak. Kita menjadi orang yang diberikan otoritas. Itu yang disebut sebagai mahkota kehidupan. Nanti ada mahkota-mahkota yang disiapkan buat Bapak Ibu. Nah, tapi begini Bapak Ibu, ayat ini kan enggak selesai sampai di situ. Kalau saya baca ayat itu berhenti sampai di situ kan saya enggak jujur. Dikatakan di sini, yaitu jika kita menderita bersama-sama. Waduh Pak, ini bagian ini sih enggak enak Pak. Kok ono acara menderita nih? Menderita ini bukan berarti menderita terus, loro terus, miskin terus, gak enak terus, bukan. Artinya ini adalah menderita seperti Yesus yang berusaha untuk supaya kehendak Bapa tidak gagal di dalam dirinya. Bapak Ibu harus berusaha seperti itu. Saya kasih tahu Pak, memang ngamuk itu enak memang. Orang melihat kita bahwa, oh kon ngerti sapa aku? Aku dhisik iku kepala iki lho, kepala universitas ini loh. Saya ketua yayasan loh. Umpama saya ngomong gitu ya, saya ini ketua yayasan, jangan main-main loh sama saya. Ya, kita kan pengennya seperti itu, memang enak. Apalagi kalau kita aparat gitu. Aparat, advokat, atau pokoknya pengacara sekarang ditakuti di Indonesia ini. Aku iki advokat, aku iki polisi, jangan macam-macam ya, jangan macam-macam. Seorang takut gitu, kita kayak puas gitu. Itu cara dunia Pak. Itu cara orang yang tidak percaya Yesus. Makanya kalau ada orang yang suka marah-marah sama putune, ambek anake, pokoknya mantune disuweneni kabeh supaya orang memperhatikan dia supaya dia hebat. Itu cara dunia. Nah, cara Tuhan Yesus itu menderita. Kadang-kadang nyeneni mantu, nyeneni putu itu ya gak enak ya. Kenapa? Karena nanti mereka kalau melawan kita bisa tambah sakit hati. Makanya kenapa mantu sama mertua itu angel. Wah, itu angel. Karena masing-masing merasa benar. Nah kalau rumah tangga orang percaya masih ada kayak gini, ini kan gak selesai-selesai masalahnya. Setiap orang tidak akan bisa melihat keindahan salib Kristus. Keindahan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Nah apa yang harusnya kita lakukan? Sometimes Bapak Ibu mesti belajar sabar. Orang sabar itu menderita. Iya. Gak enak. Diomeli terus saya ambek putune. Nek sing ngomeli anake kadang-kadang ya gak apa-apa lah. Iki putune sing lagi wingi sore lahir. Kita yang sudah belasan sudah puluhan tahun diseneni arek cilik. Gitu. Kayak kita gak terima gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu semua yang lansia juga ya. Karena saya di gereja juga pembina lansia. Ketika masa-masa kita belajar sabar, belajar menderita, itu sama saja dengan Bapak Ibu memikul salib Kristus. Gak enak kadang-kadang air mata ngalir, gak bisa ngelawan. Nah kalau orang dunia ngelihatnya gini, antara orang sabar dengan orang bodoh, itu batasnya tipis, itu orang dunia. Kok diseneni kok nurut aja mak, mbok ya dibales gitu kan. Ya. Makanya maksudnya gitu, itu dunia berpikir. Tapi bagi orang percaya, ya. Kalau ada hal yang tidak mengenakkan di hati kita, belajar sabar, belajar rendah hati, belajar mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia memikul salib dan kemudian ada orang-orang di situ ditulis perempuan-perempuan menangis melihat kondisi Tuhan Yesus. Walah, sakno rek Tuhan Yesus diantemi koyok ngono bengep kabeh. Saudara tahu apa kata Tuhan? Ini. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tuhan Yesus masih bisa ngomong gitu. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kenapa? Gak perlu, karena memang Tuhan Yesus sudah menggenapi rencana Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga mau menggenapi rencana Tuhan? Itu loh masalahnya Pak. Penderitaan kita, menangis kita, kalau itu menggenapi rencana Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu indah di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi Pak ya, kita itu menderita itu bukan karena kita itu mesti suka teraniaya, enggak.
Karena Bapak dan Ibu ini ahli waris kerajaan Allah. Itu. Mujizat itu terjadi ketika hidup kita diubah oleh Tuhan menjadi orang yang tidak sama lagi dengan dunia. Itu mujizat. Itu menggenapi rencana Tuhan, itu mujizat dalam hidup kita. Kalau cuma sakit sembuh, kaya miskin gampang bagi Tuhan melakukan. Tuhan bisa membolak-balik dengan cara yang luar biasa. Tapi mengubah karakter nggak mudah. Harus ada kemauan dari Bapak Ibu. Harus ada kesadaran bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang hendak diubah oleh Tuhan. Dan kita berjalan. Menderita, nggak apa-apa. Menderita karena Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Jalani terus, Pak. Sampai nanti pada satu saat Bapak Ibu akan menemukan. Ternyata hidup kita sudah sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Mengampuni musuh. Mendoakan orang yang menganiaya. Itu tujuannya. Kalau kekristenan kita bertahun-tahun gak pernah sampai pada titik itu. Ada yang salah dengan kekristenan kita, Pak. Ada yang salah. Saya lanjut ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau orang Kristen tidak mengerti prinsip yang penting ini, dia masuk Kristen hanya kepingin masuk surga, kepingin nanti enak nanti di sana. Saya takut kita bisa salah di sana. Karena kita memiliki pandangan konsep yang salah sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mengerti kedalaman firman Tuhan. Cuma yang penting jadi Kristen aja. Saudara, saya khawatir pada akhir zaman nanti akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu, aku sudah mengadakan mujizat yang sama seperti hamba-hamba Tuhan palsu yang ada di kitab Matius. Dan Tuhan berkata, I never knew you. Saya tidak pernah mengenal engkau, hanyalah kamu semua pembuat kejahatan. Mengapa orang-orang itu diusir sama Tuhan? Buka ya Matius 7 ayat 21 supaya kita jelas. Harusnya ini ayat yang terakhir tadi, tapi gak apa-apa ada tambahannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa Bapak Ibu yang masuk dalam kerajaan surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu adalah orang pilihan Tuhan. Kehendak Bapa di surga. Nanti Bapak Ibu bisa temukan secara pribadi, mendetil sendiri antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Makanya di rumah itu pakai waktu kita untuk berdoa. Ojo buka TikTok, ojo buka Instagram, Facebook, apa maneh, Google lah. Pakai waktu-waktu kita untuk Tuhan. Sampai kita ketemu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Masing-masing orang di sini saya percaya berbeda-beda. Setelah itu, setialah dengan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Itu yang disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kita diangkat, diadopsi oleh Tuhan. Dan anak-anak Allah itu nanti benar-benar yang akan mewarisi kerajaan Allah. Siapa dia? Bapak, Ibu, dan saya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Tuhan, kami sangat bersyukur. Hari ini ketika kami memperingati kebangkitan-Mu sendiri Tuhan. Kami mengerti bahwa ketika Allah membangkitkan Engkau, maka Tuhan Allah kami juga akan membangkitkan kami pada akhir zaman nanti Tuhan. Kami mau Tuhan bentuk. Kami ingin Tuhan membentuk karakter yang ada di dalam kehidupan kami supaya semakin serupa dengan Kristus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dari awal kita nyanyikan, sungguh-sungguh mulai tangkap dari hati kita Bapak Ibu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizatnya adalah kita semua Bapak Ibu. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, mujizat buat kita. Sama di dalamku, di dalamku, jadi sekali lagi sama-sama katakan dari hati kita yang paling dalam, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, hari ini di peringatan Paskah yang luar biasa ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang rindu hidupnya untuk mulai diubah Tuhan menjadi ahli waris yang luar biasa buat kerajaan Allah, yang menyadari bahwa dirinya bukan hanya menjadi orang Kristen yang datang dan pergi ke gereja, tetapi Tuhan hendak mengubahkan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu rela untuk diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu bisa taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Kami bukan sedang berbicara kepada hamba Tuhan atau siapapun yang ada di tempat ini, tapi kami sedang berbicara kepada Engkau, Tuhan. Pakai kami semuanya yang naruh tangan di dada ini benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan-Mu dengan benar, Tuhan. Supaya kehidupan kami, apapun yang kami katakan, apapun yang ada di dalam pemikiran kami adalah pemikiran Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan hendak mengubahkan kami. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Mereka rindu untuk Tuhan semakin ubahkan, supaya benar-benar hidup kami sebagai orang-orang pilihan-Mu benar-benar memiliki kehidupan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serupa dengan anak-Mu yang tunggal, sama seperti Tuhan Yesus yang dibangkitkan. Maka kami pun akan dibangkitkan pada akhir zaman bersama-sama dengan Kristus, dan akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu bisa turunkan tangan. Hidupku menggenapi. Saya undang bangkit berdiri yuk. Lebih luar biasa lagi kita datang sama Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku. Angkat hati kita ya Bapak Ibu. Jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Katakan pada Tuhan Bapak Ibu. Boleh angkat tangan, boleh angkat wajah. Yang penting kita dengan Tuhan connect. Kau bersamaku di dalamku, alamku jadi bukti. Dengan penuh sukacita dan kemenangan yang luar biasa dari hati kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Dengan iman katakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi, bersama-sama katakan dengan iman, Kau bersamaku di dalamku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, besar, yang ada di dalam hidup kita, yang tinggal di dalam hidup kita secara luar biasa. Amin. Tuhan, kami percaya Roh Kudus di dalam kehidupan kami menolong kami untuk mengubah hidup kami secara luar biasa. Kami tidak akan pernah sendirian, tetapi kami bersama-sama dengan Roh Allah yang luar biasa. Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Roh yang sama yang akan membangkitkan setiap rohani kami saat ini. Bangkit menjadi umat-umat yang Tuhan inginkan. Supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Supaya kami semakin hari semakin diubahkan seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan. Sambil mengantarkan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Mengundang kita bangkit berdiri bersama. Engkau sudah turun ke dunia ini, mati bagi kami, menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami dan menjadikan kami anak-anak di dalam Tuhan. Engkau sudah mengadopsi hidup kami yang seharusnya kami mati. Tetapi Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan. Kami bukan hanya merayakan kebangkitan-Mu, tetapi kami mau menghidupi kebangkitan Tuhan. Kami mau menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Kami adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti hak dan kewajiban kami, dan kami boleh melakukannya sepanjang hidup kami, sampai Tuhan panggil kami pulang. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan, betapa besar pengorbanan yang Tuhan berikan di atas kayu salib. Tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dan itu sebabnya kami juga akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap persembahan yang telah kami berikan, biarlah Tuhan memberkati, agar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dan untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Kiranya Tuhan pakai setiap jemaat Tuhan, kami semua untuk menjadi alat Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ucapkan rasa syukur terima kasih saudara untuk semua pengorbanan Kristus. Amin. Silakan duduk saudara.